Selamat bertemu kembali di dalam acara kumpulan umum online wilayah 1. Ini merupakan malam yang kedua untuk kumpulan umum ini dengan tema kita pada tahun ini, kesetiaan dalam gaya hidup Kristen. Mari kita mulakan puji-pujian kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang penuh dengan kasih dan kuasa, terima kasih atas penjagaan-Mu kepada seluruh anggota gereja, terutamanya di wilayah 1. Kami memohon ini untuk kehadiran Roh Kudus-Mu berkuasa di antara kami, sementara kami menerima roti hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil lagu pujian di dalam LPMI. Masuk pintu mutiara. Engkau kadia, aku kadia. Siapa masuk pintu mutiara di syurga, dan akan pandang muka Yesus. Engkau kadia, aku kadia. Siapa yang jalan di jalan mas, melihat pemandangan mulia, senang dan girang dengan bebas. Engkau kadia, aku kadia. Siapa akan letak salibnya di syurga, serta terima mahkota mulia. Engkau kadia, aku kadia. Siapa yang akan lihat Raja, bebas dari susah dunia, dan bersuka-suka selamanya. Engkau kadia, aku kadia. Siapa ketuk pintu tertutup di syurga, dan denganku tak kenal engkau. Engkau kadia, aku kadia. Siapa berseru tidak didengar, minta masuk tidak diterima, tak terima upah orang benar. Engkau kadia, aku kadia. Siapa nyanyikan kemenangan di syurga, dan memuji lagu tebusan. Engkau kadia, aku kadia. Siapa akan bertemu lagi dengan sekalian kekasihnya, tinggal kekal di negeri suci. Engkau kadia, aku kadia. Mari kita ambil lagu seterusnya di dalam LPMI 204, Yesus seperti Gembala. Yesus seperti gembala, kami ini domba-Nya. Dia pimpin dan menjaga sama kami di dunia. Tuhan Yesus,
heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up while I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up while I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Untuk memulakan kebaktian kita pada malam ini, saya senang hati untuk membawa saudara dan saudari untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, terpujilah namamu di atas keagunganmu sebagai Tuhan kami yang telah menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang satu-satunya yang layak disembah. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pada malam hari ini kami sekali lagi dapat meneruskan pembelajaran kami akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan pikiran kami, membuka hati kami, dan menuntuni kami oleh Roh Al-Kudus Tuhan, sehingga pelajaran yang kami akan dengar pada malam ini akan dapat menyentuh hati kami,
akan dapat mengubahkan kehidupan kami seperti yang Yesus maukan, supaya kami boleh diguna pakai oleh Tuhan untuk menjangkau umat-umat Tuhan, supaya kami lebih bersedia akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kebaktian kami pada malam ini. Inilah kami doakan Tuhan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Selamat malam, bertemu lagi kita di dalam diri kumpulan online pada malam yang kedua. Saya ingin dahulukan tajuk yang saya bawa pada hari ini, pada malam ini saudara, bertajuk Nilai Kerajaan dan Hidup Kristen. Saya ingin dahului khotbah saya ini dengan membaca satu ayat di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12 yang berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Seventh-day Adventist boleh ditemui di kebanyakan negara di dunia. Petikan ayat Alkitab tadi menerangkan dua nilai dan kebenaran utama yang mengukur iman Kristen. Ia adalah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus setia dan kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Nilai-nilai kekal ini menciptakan kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kesetiaan kepada Yesus sebagai Tuhan sangat penting bagi kredibiliti kesaksian kita. Hidup yang tidak setia bermaksud satu kegagalan rohani secara total. Ellen G. White menyatakan, kita akan kelihatan seperti menyangkal Yesus sebagai Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Yang pertama, jika kita tidak setelah menerima Yesus,
mengungkapkan kepada dunia akan kesan-kesan penyucian, kebenaran terhadap karakter kita sendiri. Yang keduanya, saudara, sekiranya kita bukan seorang lelaki ataupun wanita yang lebih baik. Dan yang ketiga, jika kita tidak lebih baik hati, lebih mengasihani, lebih sopan, lebih penuh kelembutan dan kasih. Dan yang terakhir, jika kita tidak memperlihatkan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia dalam misi belas kasihan, sekiranya itu tidak ada, saudara, kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang kuasa Yesus Kristus. Kita tidak dapat mengungsikan kasih Yesus dengan yakin kepada orang lain sebelum kita mengalaminya sendiri. Kita tidak dapat mengungsikan sesuatu yang kita tidak ada. Dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih dan penerimaan, merindukan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka dapat mengesan kepalsuan dengan pantas, namun keikhlasan memenangi banyak hati. Satu cerita yang saya ingin kongsikan bersama saudara. Tom, seorang anak kepada ibu bapa yang beragama Kristen. Dia dibaptis pada usia 15 tahun bersama dengan rekan-rekannya. Itulah yang semua orang harapkan untuk dia lakukan. Dia tidak benar-benar bertaubat. Dia kemudiannya mengawini seorang wanita Kristen yang cantik. Tetapi itu tidak menghalangnya untuk bergabung dengan mereka yang berjalan di atas jalan yang luas yang menuju kepada kehancuran. Bertahun-tahun kemudian istrinya mengundang seorang pendeta untuk mengadakan kumpulan belajar Alkitab di rumah mereka. Tom pada mulanya tidak berminat, tetapi dia tidak membantah kerana dia dan pendeta itu adalah sahabat baik. Tanpa diketahui oleh semua orang, Tom mendengarkan pelajaran Alkitab itu dari bilik yang sebelah. Selepas beberapa minggu dia menyertai kumpulan itu, dia duduk di pintu ruangan itu tanpa ada sesiapa pun yang menyadarinya. Dia menyaksikan perubahan dalam hidup istrinya dan ahli kumpulan yang lain. Tom menyukai kejujuran mereka dalam mengakui kesalahan dan membuat perubahan di dalam hidup mereka. Pada satu malam, dia mula menangis. Bukan air mata yang biasa, tetapi air mata kegembiraan dan kesedihan. Dia memberikan kesaksian. Saya tidak pernah memahami message Advent. Melalui pendengaran terhadap pelajaran ini, saya melihat Yesus dalam terang baharu. Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan sepasang mata yang baru. Kini saya melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeza. Dia dibaptis semula kerana dia menemui kasih yang begitu menambat hati, yang tulen dan mudah tersebar. Ketaatan adalah kebenaran yang sering difitnah dan disalaherti. Mematuhi perintah Tuhan akhirnya membawa kepada penyembuhan umat manusia dan selalu memberi manfaat kepada individu yang melakukannya. Saudara, ia adalah ungkapan sejati dari kasih setia kita kepada Yesus. Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga,
Jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya. Saya ingin kongsi satu lagi cerita di dalam siri khotbah saya pada malam ini. Seorang gadis yang berusia 18 tahun meninggalkan rumah untuk menuntut di sebuah university. Pada minggu yang pertama dia mengetahui bahwa salah satu kuliahnya adalah pada petang Jumat setelah terbenam. Dia mengambil keputusan untuk pergi bertemu dengan saudaranya. Dia menjelaskan bahwa sebagai seorang Seventh-day Adventist, dia seharusnya memelihara Sabat hari ke-7 dan tidak dapat menghadiri kuliah pada petang Jumat. Pensara menyatakan kekecewaannya, tetapi pada masa yang sama dia enggan mengubah waktu kelas itu. Gadis ini tidak merasa takut maupun berputus asa dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Sebaliknya, dia membawakan masalah itu kepada Tuhan. Apa yang berlaku? Seminggu kemudian pensara itu memaklumkan kepada kelas itu bahwa dia telah menukar waktu kuliah kepada pagi Jumat. Tanpa diketahui oleh gadis itu, pensara itu sebenarnya telah menghubungi ibu pejabat gereja dan bertanya, benarkah orang Seventh-day Adventist memelihara hari Sabat? Dari hari Sabtu, dari matahari terbenam pada hari Jumat hingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Apabila dia mengetahui bahwa hal itu adalah benar, pensara itu langsung mengubah waktu kuliahnya. Puji Tuhan, saudara, hasilnya adalah berkat yang berganda. Dia menguatkan gadis itu di dalam kepercayaannya. Ia juga mempengaruhi pensaranya dan pensara itu menghormati dia. Dan itu membuatkan pensara ini mengenali kepercayaan dan gaya hidup Advent. Nilai dan kebenaran kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk memberkati mereka yang mengenalinya, dan juga tidak dapat mempengaruhi orang lain yang tidak mengetahuinya, melainkan jika dihidupkan dalam kehidupan dan tingkah laku para anggota gereja dengan penuh kesukaan. Pengakuan mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila dilakukan dalam kehidupan yang nyata. Apabila kita melakukan apa yang betul, jujur dan benar, serta memperjuangkan nilai-nilai Alkitabiah kerajaan Tuhan, kita menciptakan kemungkinan bagi Tuhan, tidak hanya untuk bertindak bagi pihak kita, tetapi juga untuk menyentuh hidup orang lain. Pertimbangkan pertanyaan ini di dalam pemazmur, saudara. Di dalam Mazmur 15 ayat yang pertama mengatakan, ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di dalam bait suci-Mu? Siapakah yang boleh duduk di dalam bukit suci-Mu? Jawabannya, saudara, sangat jelas. Orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran, serta berkata benar di dalam hatinya. Orang yang lidahnya tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain, juga tidak mencelah temannya, orang yang membenci mereka yang berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak berganjak dari sumpahnya, meskipun memudaratkan dirinya.
Dunia kita sekarang ini remuk dan keliru. Ini berlaku di mana sahaja umat Seventh-day Adventist ditemui. Untuk menghidupkan kepercayaan kita di khalayak ramai, kita harus menyediakan dan mengembangkan secara pribadi. Tuhan memberikan cabaran kepada Yeremia di dalam Yeremia 5 ayat yang pertama. Larilah ke sana kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari seseorang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran. Pada hari ini saudara, Tuhan masih lagi mencari orang-orang yang seperti itu. Mereka yang akan berurusan dengan jujur dengan hal-hal yang mereka temukan di dalam firman Tuhan yang dituliskan, yang hidup dengan kebenaran, beriman kepada Yesus, dan mengikuti perintah-perintahnya. Masing-masing kita boleh memberikan respon yang positif kepadanya dengan berkata, "Ya Tuhan, aku ingin menjadi orang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen yang sejati." Respon kita memberi peluang kepada Tuhan untuk memberkati kita dan orang lain yang kita sentuh, yang berada di sekeliling kita. Inilah kegembiraan kita sebagai anggota Seventh-day Adventist. Yang pertama, saudara, bagaimanakah kita dapat menjalani kehidupan dengan cara yang mencerminkan iman kita? Ya saudara, apakah yang perlu kita ubah di dalam hidup kita agar kesaksian kita dapat dipercayai oleh orang yang lain? Dan yang terakhir saudara, hanya pekerjaan Roh Kudus yang benar-benar dapat memperbaiki kehidupan kita. Bagaimanakah kita dapat menemukan keberanian untuk merelakan Dia untuk melakukan hal itu? Apakah yang akan menghalang kita daripada memberikan respon kita kepada Tuhan? Ku serahkan hidupku,
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau kudus, maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Terima kasih atas pimpinanmu kepada kami semua, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu melalui acara KKR online pada malam ini. Berkati pelajaran yang saudara kami sudah bicarakan pada malam ini agar menjadi makanan rohani kami, seterusnya dapat meneguhkan iman kami semua yang mendengar. Pimpin kami seterusnya ya Tuhan, semua anggota wilayah 1, agar esok malam kami dapat mengikuti pelajaran KKR online bersama-sama dengan rasa syukur dan gembira. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah bersama kami dalam siri KKR online ini. Jangan lupa untuk menjawab soalan refleksi tadi dan hantarkan jawaban Anda ke nomor ini. Ada hadiah yang sudah disediakan untuk mereka yang dapat memberikan jawaban yang terbaik. Nah, ada tips di sini ya. Kasih screenshot saja itu soalan sama itu nomor telepon supaya kamu tidak perlu lagi menghafal-hafal. Sampai di sini saja kebaktian kita untuk malam kali ini. Kita jumpa lagi pada malam besok, yaitu malam yang ketiga. Tuhan memberkati kita semua.